Sudah, Bun. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya Ibu Diana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bunda. Ya, alhamdulillah. Ibu Diana sudah melewati beberapa tahap sampai sekarang pada hari ini itu sudah melaksanakan uji komprehensif ya pada hari ini ya. Jadi setelah uji komprehensif, insya Allah mudah-mudahan bisa masuk ke tahap yang berikutnya. Kemudian Ibu Diana akan melangkah ke tahap terakhir dari pembelajaran, yaitu TPL. Jadi tujuan daripada uji komprehensif ini sebenarnya adalah untuk melihat kesiapan para peserta berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dari apa yang sudah mereka buat, mulai dari awal sampai dengan penyusunan perangkat, karena nanti perangkatnya itu yang akan digunakan pada saat PPL ya, Ibu Diana ya. Baik. Ya, Ibu Diana siap, Ibu Diana? Insya Allah siap, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Ibu Diana. Sambil menunggu Prof Muiz, insya Allah Prof Muiz akan bergabung. Oke. Iya, saya ambil dulu. Oke. Yang saya lihat dari apa yang sudah Ibu Diana upload masuk ke dalam LMS itu adalah Ibu mengajar di SMK, kemudian materi yang ditawarkan itu berada di kelas 10. Ya, Bu, benar. Oke, kemudian perangkat lunak yang materi subtemanya itu adalah perangkat lunak pengolah angka. Benar. Oke, baik. Pengolah angkanya, kira-kira pengolah angkanya seperti apa ya, Ibu Diana ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bunda, untuk materi kita di kelas 10 di SMK, ini ada nama mata pelajarannya SIMDIK Bunda, yaitu simulasi dan komunikasi digital, di mana untuk perangkat lunak pengolah angka ini ada di bab 4. Nah, nanti untuk di situ materinya lebih nanti ke penggunaan fungsi rumus, Bun. Penggunaan fungsi rumus, misalnya bagaimana kondisi untuk membuat satu data. Nah, di mana di antara materi-materi tersebut nanti ada fungsi if, not, and, dan or. Seperti itu, Bun. Oke. Berarti Excel itu ya? Oke, Bun. Oke, baik. Saya lihat dulu. Saya tutup dulu sebagian karena banyak yang ini. Oke, baik. Saya lihat dulu. Oke, baik. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan apa yang sudah Ibu tuliskan di situ ada di RPP-nya ada 4 JP. Ya. Untuk 2 kali pertemuan. Ya, itu 4 JP-nya itu untuk 1 kali pertemuan, berarti nanti untuk 2 kali pertemuannya itu 8 JP, Bun. 8 JP, berarti 180 menit ya? Ya, 180 menit, Bunda. Ya, benar. Oke. Nah, sekarang nanti kita akan sesuaikan dengan latar belakang masalah yang sudah Ibu buat. Nah, untuk 2 kali pertemuan, 2 kali pertemuan itu satu pembelajarannya seperti apa dan satunya pembelajarannya seperti apa? Ibu Diana boleh saya
informasikan? Ya, baik Ibu. Untuk pertemuan pertama itu saya menggunakan model pembelajaran PBL dan untuk materi kedua, pertemuan kedua, maksudnya mohon maaf, saya menggunakan model pembelajaran PGBL, Bunda. Oke. Nanti untuk pembelajaran PBL-nya itu dilaksanakan secara luring atau dilaksanakan secara daring atau seperti apa? Secara luring, Bunda, karena kita sudah memang tatap muka. Luring. Oke. Ya. Baik. Nah, kemudian yang pas, kemudian akan ada pembelajaran di dalam ruangan lab, seperti itu ya? Ya, benar Bunda, ada praktikumnya juga. Iya, Bunda. Halo? Ya. Oke. Halo, ya, kedengaran ya Ibu Diana ya? Iya, Bun, mohon maaf tadi Oke, sempat terputus. Iya, jaringan saya sepertinya yang bermasalah. Oke, Bun, nggak Jauh apa-apa. saya. Ya, oke. Ya, Oke. Baik. Nah, sekarang yang berikutnya adalah saya mau apa Ibu Diana boleh tampilkan di layar monitor ya, berkaitan dengan materi ajarnya? Materi ajarnya, baik. Saya izin Bunda. Silakan Ibu Diana. Saya buka dokumen saya dulu, Bun. Ya. Ya, izin buka dulu. Ya, silakan. Oke. Materi ajar maksudnya bahan ajarnya Bunda ya? Iya. Oh iya, siap. Oke, mohon maaf Bunda, masih buka filenya dulu. Langsung saja sambil ditunggu. Ya. Oke, boleh. Izin share Bun, Ge. Ya, silakan. Oke. Sudah tampil Bunda? Belum Ibu, belum. Belum ya? Baru iya, oke, sekarang sudah kelihatan. Sip. Ya, ini Bunda tampilan untuk bahan ajar saya untuk di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk temanya, subtemanya yaitu perangkat lunak pengolah angka. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui langsung metode aja ke bawah Ibu. Oh, langsung Ibu ya? Diana langsung aja, iya. Oh, oke, mohon maaf. Saya cuma mau lihat. Oh, gitu. Oke. Ke bawah lagi. Siap. Oke, baik. Nah, stop. Berarti nanti fungsinya itu adalah operator logika ya? Iya, benar Bunda. Nah, kemudian ke bawah. Kita lakukan selama ini biasanya ada keyboard pagi dan ada keyboard sore. Pagi biasanya 1,5 jam. Selanjutnya atau kajiannya akan dilakukan pada video conference untuk sore hari. Ini kalau saya lihat ke yang berikutnya ini pakai video pembelajaran ya Ibu ya? Ya, jadi saya juga melampirkan link referensi yang saya ambil Bun, jadi supaya sesuai nanti. Jadi gimana pun kan siswa kita siapa tahu nanti di rumah mereka mau belajar, jadi kita kasih referensi juga. Jadi link mana yang tadi kita tampilkan di sekolah, jadi mereka nanti bisa buka juga di rumah buat belajar sebagai referensinya. Seperti itu. Oke. Tidak ada keinginan untuk membuat video pembelajaran sendiri? Sudah ada Bunda, sudah saya buat melalui Canva. Oke, pakai Canva? Ya, benar. Yang udah ada simpan videonya. Oke, lebih baik nanti itu yang dipakai. Iya, Bunda. Bukan punya. Oke. Ya, kemarin ini share videonya.
Oke, baik. Ya. Lanjut ya. Ya, baik. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah saya langsung menyesuaikan dengan kisi-kisi penulisan soal. Baik, Bun. Oke. Di situ ada 34. Ya. Kemudian ada untuk keterampilannya Ya. itu adalah 44 ya semuanya ya. Ya, benar, Bunda. Oke. Nah, untuk ada berapa soal ya? Untuk soalnya, Yang Bunda. untuk pertemuan pertama ada berapa soal? Untuk pertemuan pertama, ini sih saya rencananya Bunda untuk teori dulu, yaitu 10 untuk pilihan ganda, 5 IC-nya. Tetapi nanti tetap ada untuk prakteknya juga. Itu ada 2 soal untuk prakteknya. Untuk praktikumnya ada Ya. berapa soal? 2. Ada 2. Ada 2 soal ya. Iya, ini nomor benar. soal 1 dan 2. Iya. Kemudian nomor yang saya mau konfirmasi Ibu Diana. Iya, Bunda. Di praktikum yang keterampilan di 44 itu kan 44 mengoperasikan itu di soal nomor 1, 2. Yang mana, Bunda? Untuk praktik? Kita lihat sekarang di instrumen penilaian aksi. Oh, di halaman. Ya. Saya sudah buka. Oh, gitu, Bun, Mbak, ya. Ya. Nah, di situ Ibu tulis yang untuk KD 44. Ya, di KD 44 nomor 3 itu soalnya di soal nomor 1 dan 2 ya. Betul, Ibu? Benar, Bunda. Oke, kemudian yang di poin 4 KD-nya 44 itu soalnya nomor 1. Yang KD 4.4. Yang iya. Di instrumen penilaian, Bun, ya? Iya. Yang di instrumen penilaian di halaman 3, di halaman berapa ini ya? Kok lari ya saya ya? Oke, di halaman 2. Oh, di halaman 2-nya. Nah. Oh, yang ini, Bunda, ya? Ya, nomor 3 KD-nya 44. Kemudian nomor soalnya 1, 2. Kemudian poin nomor 4 KD-nya 44. Ya. Kemudian kode soalnya di nomor 1. Betul ya, Ibu ya? Ya, benar, Bunda, benar. Oke. Nah, untuk soal nomor 3 untuk soal nomor 3 ada yang untuk poin nomor 3 dan poin nomor 4 itu keterampilan ya, Ibu Diana ya. Saya cuma mau konfirmasi, Ibu Diana. Ya, benar, Bunda, benar. Oke. Yang saya mau tanyakan untuk soal nomor 1 kenapa berulang? Yang soal nomor 1? Untuk praktikum di poin nomor 3 dan nomor 4 itu kan Ibu tulis kode yang di nomor 3 kan kode soal nomor soalnya 1 dan 2 ya, betul ya? Bentar dulu, Bunda, saya masih miskus. Soal untuk pilihan gandanya maksudnya, Bun, ya? Soalnya kan ada beberapa soal yang saya terapkan ada pilihan ganda praktik. Sekarang saya ulangi ya, Ibu ya. Di halaman 2, nomor 3. Oh, halaman 2 ya, mengoperasikan halaman 2 nomor 3. Iya. Ya. Itu kode soalnya 1 dan 2. Nomor soal nomor 1 dan 2. Benar. Ya. Kemudian untuk yang di bawahnya, ya, nomor 4 itu nomor soalnya itu juga nomor 1. Nomor soal pertama. Ya, benar, Bunda, benar. Oke. Ya, benar berulang. Ya, benar. Mohon maaf baru ini. Iya. Iya.
Apa memang berulang atau seperti apa? Karena memang dari segi untuk materinya Bun itu sama-sama istilahnya nanti siswa itu harus memahami pengolahan data angka menggunakan pengoperasian perangkat lunak pengolahan angkanya Bun. Jadi masih satu konsep gitu. Yang ingin saya tahu yang untuk nomor 3 itu yang untuk nomor 3 itu praktikum ya? Untuk nomor 3 ini memang dia teori Bunda, cuma kan nanti mereka akan mengetahui jawabannya setelah mereka melakukan praktikum. Jadi kalau di sini meskipun hanya teori, tetapi kan pertanyaannya itu adalah langkah-langkah mereka ketika mereka akan praktik Bun, seperti itu. Jangan dulu. Bentuk soalnya, Ibu katakan bentuk soalnya praktikum itu nanti dilaksanakan pada saat pertemuan pertama atau pertemuan kedua? Di saat pertemuan pertama ada juga, di saat pertemuan kedua ada juga, Bun. Berarti soalnya sama? Soalnya sama, Bu, tapi mungkin nanti bisa dikembangkan lagi, seperti itu. Enggak. Maksud saya seperti, ya? Kalau pertemuan kan begini, Bu. Tidak agak jarang kalau kita mau membuat soal yang sama, yang persis sama untuk kita sajikan di pertemuan. Kan harusnya beda karena kontennya pun berbeda. Mohon maaf Bunda, baru saya ini memang untuk pertemuan pertama saya masih memberikan dulu untuk soal teori pilihan ganda dan IC. Nah, untuk pertemuan kedua baru saya akan mengimplementasikan untuk soal praktek dan proyeknya, Bun. Mohon maaf. Oke, nah itu yang saya mau konfirmasi ke Ibu. Untuk nomor 3, soal nomor 1 dan 2 itu disajikan di mana? Di pertemuan pertama atau di pertemuan kedua? Untuk soal teorinya saya sajikan di pertemuan pertama, tetapi untuk praktikumnya nanti juga akan ada materinya, Bunda. Bukan begitu, Ibu. Maksud saya begini, contoh ya, misalkan ya, saya ke halaman pertama, ya di kisi-kisi penulisan soal, itu nomor 1, nomor untuk level kognitif C2, nomor soal itu nomor 1 sampai 10. Oke, kemudian yang untuk esainya nomor 1 sampai 5 itu Ibu sajikan di pertemuan pertama. Iya, benar Bunda, benar. Ya, berarti ada soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Benar. Dan ada 5 soal esai di pertemuan pertama. Ya, benar Bunda, benar seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita melangkah masuk ke praktikum. Ya, di praktikum ya. Halo, Ibu Diana, dengar suara saya? Ya, Bunda, benar. Ibu Diana, oke. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah saya mau konfirmasi untuk nomor 3 dan nomor 4. Oke, itu di keterampilan. Iya, benar, Bunda. Keterampilan itu masuk di praktikum, betul benar, ya? Bunda. Benar. Oke. Kemudian soalnya ada 2 soal untuk praktikum dan ada 1 soal untuk proyek. Benar, Bunda, benar sekali. Oke. Nah, boleh ditampilkan seperti apa untuk yang di sini di mana ya? Ditulis soalnya ya? Oh, di bawah ya? Ya, di LKPD-nya, Bunda. Di LKPD juga ada nanti. Di LKPD-nya, iya, saya lihat dulu. Ada. Di LKPD-nya ditulis di LKPD ya. Baik. Iya, Bunda, benar. Nah, LKPD-nya itu di halaman berapa ya untuk praktikumnya ya, Ibu ya? Halamannya, Bun ya, kalau tidak salah 1, 2 masih di halaman kedua kayaknya, Bun. Di halaman kedua untuk LKPD-nya. Oh, bukan, Bu, di halaman 8. Saya kira halaman soalnya. Iya, Bu, mohon maaf. LKPD. Oke. Nah, untuk tugas praktikum ada 2. Kemudian untuk
soal 4 nomor 1 itu adalah tugas proyek ya. Benar, Bunda. Buatlah langkah penilaian. Nah, berkaitan dengan itu rubrik penskorannya gimana ya Ibu ya? Kalau rubrik persekoran, Bun, di situ untuk nilai Di file apa Ibu? Di file apa Ibu Diana? Mohon maaf. Di file instrumen penilaian, Bun, ada juga saya lampirkan di bawah. Ya. File instrumen penilaian ya. Ya. Oke, baik. Di halaman berapa Ibu Diana? Di halamannya, rubriknya itu ya. Itu saya langsung lampirkan, Bun. Biasanya di LKPD-nya ada, kemudian juga di ya enggak. Rubrik kan kalau kita mau memeriksakan, oh soal ini berapa, butir soalnya itu berapa, maksudnya nilainya itu rubrik penilaiannya di mana Ibu tuliskan? Di halaman paling bawah, Bunda, kalau tidak salah. Di instrumen penilaian. Iya, benar. Di instrumen penilaian keterampilan, tapi penskorannya tidak kelihatan Ibu di saya. Penskorannya ada di bawah, Bunda. Di bawah di halaman berapa Ibu? Coba saya cek dulu, Bun. Itu soalnya kalau di instrumen penilaiannya di LKPD. Atau boleh Ibu tampilkan saja? Ibu boleh tampilkan? Ya, Bu. Saya hanya mau lihat ya. Oh, ya. Saya hanya mau lihat rubriknya. Oke, baik. Oh, Prof Muiz sudah masuk. Nah, di sini, Bun, dia di instrumen penilaian. Ini ada di halaman keberapa ini? Oke. Ya. Stop, Ibu. Ya. Oke, baik. Itu ini di file apa, Ibu? Ini di instrumen penilaian, Bun. Saya kasih catatan paling bawah. Ya. Halaman 15. Enggak, Bun. Halaman 15. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya. Itu jumlah soal 10. Ya. Skornya ada 7 gitu ya? Ya, 7 untuk satu soal poinnya. Satu soal 7 gitu ya? Ya, Bun. Ada 70. Kemudian esainya ada 5. Ya. Nilai skor untuk setiap soal itu 6. Benar, Bunda. Oke, yang berikutnya yang ingin saya mau konfirmasi ke Ibu, biasanya kan kalau esai itu kan tingkat kesulitannya lebih dibanding dengan kalau dalam bentuk pilihan ganda. Karena kan kalau pilihan ganda kan mereka sudah ada opsi jawabannya. Ya, benar. Ya, oke. Ya, benar, Bun. Nah, yang ingin saya konfirmasi ke Ibu Diana, apa yang melatar belakangi Ibu Diana sehingga bobot penskoran untuk pilihan ganda itu lebih besar dibanding dengan bobot penskoran untuk esai. Padahal kalau esai kan pasti mereka harus menjawab. Ya, benar. Ya, kenapa saya memilih skor penilaian untuk pilihan ganda di situ, Bunda? Karena untuk pilihan ganda itu kan nanti peserta didik itu harus memilih 1 di antara 5 jawaban yang kita tampilkan. Jadi mereka harus berpikir mana jawaban yang paling tepat. Seperti itu, Bunda. Oke. Alasannya itu. Jadi kenapa pilihan gandanya lebih tinggi dibanding dengan jawaban esainya. Boleh ditampilkan dulu salah satu esainya seperti apa? Oke. Esainya saya saja tampilkan satu. LKPD, Bun, ya? LKPD-nya? Ya, silahkan. Oke. Ya. Saya buka dulu. Lalu tentu harus sesuai dengan solusi. Jadi ada akar, ada permasalahan, lalu sudah ada solusi. Ada 4 tadi sesuai dengan LK terakhir yang dikerjakan oleh Nah, perangkat yang dibuat atau rencana. Oke, saya sudah lihat Ibu Diana. Oh, sudah, boleh. Iya. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Itu untuk esainya di soal nomor 5. Ya. Oke, kita lihat di soal nomor 5 esainya tuliskan contoh rumus menggunakan fungsi if.
Benar ya? Ya, benar. Oke, untuk menentukan grade nilai. Ya. Ya, berarti kan kita ada rumus ini ya. Ya, benar, Bun. Yang harus disusun seperti itu. Ya, benar. Nah, sedangkan skor poin untuk menulis soal rumit ini itu bobot skornya hanya Ibu kasih nilai 6. Iya, benar. Dibanding dengan kalau misalkan kita lihat contoh saja untuk soal nomor 7 di pilihan ganda. Ya. Soal nomor 7 itu untuk membuka lembar kerja baru, kita hanya perlu memilih salah satu dari sekian banyak opsi ini. Ya, benar. Oke, yang jawabannya sudah tersedia. Oke, nilainya lebih tinggi. Penskoran untuk soal nomor 7 itu nilainya adalah 7 dibanding dengan esai yang soal nomor 5 yang kita harus membuat rumus sampai berkalang if-nya itu sampai 3 yang membutuhkan pengetahuan yang komprehensif sementara nilainya hanya 6. Ya, Bu. Nah, biasanya adalah pada saat kita melakukan pembobotan, kita harus melihat kompleksitas dari jawaban atau soal yang disajikan. Baik, Bu. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi yang untuk tugas prakteknya ada enggak yang bobot penskorannya? Ada, Bunda. Oke, baik. Saya mau lihat penskorannya. Oke, stop. Ya. Oh, ini praktek. Ya. Ya, kriteria soal praktek sekaligus ada proyeknya, Bun. Jadi saya menerapkan skor untuk penilaian persepsi. Jadi nanti tergantung dari hasil kinerja dari siswa kita. Kriteria soalnya untuk tugas praktikum itu adalah skornya. Ini kan kalau untuk praktikum kan tugasnya ada 2 ya? Iya, benar. Nah, bobot penskoran untuk soal nomor 1 itu berapa? Dan bobot penskoran untuk soal nomor 2 itu berapa, Ibu? Sama-sama 50, Bun. Biar nanti ada enggak di sini? Oke, ada enggak di situ di apa yang Ibu tampilkan ini penskorannya sama seperti pilihan ganda, jumlah bobot soal, skor soalnya berapa? Ada enggak yang untuk tugas praktikumnya ini? Ya tidak, Bunda, karena di sini kan saya nanti akan menilai mereka akan menyelesaikan 2 soal dalam sekaligus 1 langkah seperti itu. Jadi begitu selesai misalnya untuk soal pertama langsung akan lanjut ke soal kedua seperti itu. Oke, harusnya Ibu tuliskan karena RPP ini karena perangkat ini kan akan digunakan Ibu. Oke, gitu. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi harus jelas. Siap, Bunda. Ya. Sabar dulu, tunggu sebentar. Sekarang saya lanjut, Ibu, yang untuk tugas proyeknya. Definisi yang mana yang Ibu sebut dengan sangat lengkap, cukup lengkap, dan kurang lengkap? Kapan indikator seperti apa yang Ibu terapkan untuk menilai bahwa sampai tahap sekian itu jawabannya dianggap kurang lengkap, kemudian tahap sekian itu dianggap cukup lengkap, dan seterusnya. Silakan Ibu Diana. Baik, Ibu, untuk kriteria untuk indikator di mana saya di sini memberikan skor sangat lengkap, di mana nanti ketika peserta didik itu melakukan tugas itu melakukan langkah-langkahnya secara sistematis atau tersusun, mulai dari awal. Nah, langkah-langkahnya seperti apa, Ibu, di indikator penilaian supaya ini bisa, karena ini yang akan dipakai. Langkah-langkahnya di mana?
Kan sama seperti tadi yang esai ya. Yang esai itu kan ada jawabannya. Nah, untuk proyeknya juga itu harus ada langkah-langkahnya kan dalam menyelesaikan. Apakah Ibu sudah menuliskannya di Kalau untuk langkah-langkahnya secara detail belum Bunda. Kalau secara detail sih belum, mohon maaf. Oke, Tapi ditulis untuk lengkap. sudah saya ini. Ditulis lengkap karena ini perangkat penilaian ini yang akan digunakan sebagai acuan. Baik Ibu, itu. Pada saat kapan itu dianggap sangat lengkap? Cukup lengkapnya sampai dia menyelesaikan tahap-tahap apa saja. Baik. Kurang lengkapnya itu juga akan dilihat sampai seperti apa gitu ya Ibu ya. Ya Ibu, benar. Oke, baik. Saya kembali ke RPP-nya. Nah, model pembelajaran yang Ibu gunakan untuk RPP yang Ibu upload di LMS itu apa ya modelnya? Untuk yang pertemuan pertama saya menggunakan model PBL, Bunda, Problem Based Learning. Kemudian untuk yang kedua saya menggunakan Project Based Learning, PJBL. Untuk yang pertemuan keduanya. Oke. Ada alasan yang mendasari Ibu kenapa? Ya karena kalau saya lihat. Ya, silakan Ibu. Oh ya karena kalau saya lihat metode model pembelajaran PIBES ini di situ kita lebih memberikan orientasi pada siswa di mana mereka nanti akan belajar bersama tim, kemudian bagaimana mereka bisa memecahkan satu masalah seperti itu. Karena ada di situ mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing, mengembangkan dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi lebih ke titik beratnya ke peserta didik Bunda. Jadi kita sebagai guru memberikan arahan dan bimbingan. Jadi akan mengembangkan juga pemikiran mereka bagaimana seharusnya berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Kemudian kalau yang kedua PJBL di sini kita akan menggali lagi kompetensi psikomotorik dari peserta didik kita, bagaimana cara misalnya menyusun suatu tugas, terutama tugas proyek. Kemudian mereka juga harus bisa mengatur, menyusun jadwal kapan tugas itu harus selesai dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah disesuaikan oleh guru. Kemudian nanti setelah itu guru bisa memberikan penilaian dari hasil proyek mereka dan kemudian kita juga bisa melakukan evaluasi kira-kira selama proses siswa kita melakukan model-model ini apakah ada kekurangan selama ini atau mungkin hanya sebagian peserta didik yang mampu melewatinya atau sebagian saja yang misalnya kurang aktif. Seperti itu Bunda. Ma Bunda, mic-nya kayaknya belum masih off ya? Ya, sabar. Apa perbedaan dari PBL dengan PJBL menurut Ibu Diana? Kalau menurut saya pribadi, Bun, kalau untuk PBL itu kita lebih istilahnya lebih ke menstimulasi pemikiran siswa tersebut. Menstimulasi misalnya mereka dari awal misalnya mendapatkan satu kasus, satu masalah, setelah melakukan diskusi mereka bisa memecahkannya. Kemudian kalau PJBL sendiri lebih langsung ke praktiknya, misalnya bisa langsung observasi langsung, di situ juga akan melatih kepercayaan diri peserta didik serta melatih kedisiplinan mereka dalam mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas. Seperti itu, Ibu. Oke, apa kelebihan dan kekurangan kedua model ini dibanding dengan model yang lainnya? Ya, kalau untuk kelebihan dari PBL sendiri, Bu sih saya kira kalau misalnya tergantung dari minat siswa ini, meskipun misalnya kita sebagai guru memberikan satu kasus atau orientasi siswa itu pada masalah, tetapi kalau dari minatnya sendiri, mereka misalnya dari awal memang sudah tidak minat dengan materi yang kita ajarkan, di situ salah satu kekurangannya Bunda. Gitu. Kemudian kalau untuk PJBL sendiri, ketika misalnya proyek, ada siswa ini merasa tidak tertarik dengan proyek atau tugas yang kita berikan. Itu untuk kelemahannya. Seperti itu, Bunda. Jadi lebih ke minat peserta didik itu sendiri.
Oke, baik Ibu. Berkaitan dengan sarana prasarana dalam satu rombel di kelas Ibu ada berapa siswa? Ya kebetulan kalau saya Ibu di SMK-nya itu satu rombel itu ada 20 siswa, 20-an siswa. Jadi tidak terlalu banyak kalau di SMK-nya, Bun. Ya, tidak terlalu banyak. Terus ketersediaan sarana dan prasarana pada saat praktikum seperti apa? Alhamdulillah kalau di SMK untuk ketersediaan sarana prasarana sih alhamdulillah sudah lengkap. Cuman mungkin terkadang Bun kalau misalnya di lab memang masih ada kurang mungkin beberapa unit saja. Tetapi untuk pelaksanaannya nanti sementara mungkin siswa ini kalau ada yang tidak dapat kita suruh dulu 1 berdua seperti itu Bunda. Oke. Jadi pada saat praktikum satu siswa itu alhamdulillah ya bisa ya. ya Bisa 90% bisa satu persatu, tapi ya kalau yang 10-20%-nya nanti sementara temannya ini dia melihat dulu, mengamati dulu, baru nanti giliran seperti itu, Bun. Oke, baik. Oke. Sekarang saya melangkah ke awal ya, Ibu ya. Baik, Ibu. Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, menurut Ibu apa yang Ibu maksud dengan penilaian otentik, Ibu? Penilaian otentik itu maksudnya yang kita penilaian secara langsung, Bun. Otentik kan sesuai dengan karakter peserta didik itu sendiri, secara otentik. Oke. Kalau saya kaitkan dengan perangkat yang sudah Ibu buat, kira-kira penilaian otentiknya ada di bagian mana ya Ibu ya? Keterampilan praktik sama proyek, Bunda. Ya. Di mana Ibu? Di mana keterampilan? Ya. Praktik. Praktek sama proyek Bunda bisa juga kita ini pakai penilaian otentik. Kayak diperlihatkan saja saya Ibu Diana. Tapi mohon maaf Bunda, di sini di RPP saya tidak lampirkan jenis penilaian ininya seperti apa, Bun. Enggak apa-apa kan yang penting ada berapa penilaian yang Ibu masukkan di perangkat yang Ibu sudah buat? Oh, ya penilaian menggunakan rubrik skala persepsi, persekoran gitu, Bun. Ini aja sih, Bu. Ya, boleh disebutkan langsung saja. Ada berapa penilaian yang Ibu lakukan untuk menilai secara keseluruhan peserta didik Ibu? Kalau di sini sih saya masih pakai skala persepsi saja, Bun. Satu aja jenisnya. Cuma nanti kan tinggal ini skorannya nanti kita yang atur seperti itu. Skala persepsi saya pakai. Oke. Jadi sebenarnya Ibu sudah buat sebenarnya untuk penilaiannya. Penilaian otentiknya itu Ibu lihat dari penilaian pengetahuan. Kemudian Ibu lihat dari keterampilannya. Itu kan observasi langsung. Kemudian Ibu lihat dari observasi untuk sikapnya. Gitu ya. Oh, yang itu. Oh, enggak, Bu. Jadi ini. Iya, Bunda, benar. Oke, sekarang yang untuk penilaian sikapnya seperti apa indikatornya? Ada ya Ibu ya? Oh, ada, Bun. Tunggu sebentar saya ini. Untuk ya ditampilkan saja. Untuk penilaian sikapnya, indikatornya apa-apa aja Ibu? Baik, Ibu. Mohon maaf sebentar, instrumen penilaian di sini. Ya, pelan-pelan aja. Saya Oke, Bu. Instrumen penilaiannya sebentar, Bun. Ya. Aduh, kok tadi dulu Bu, kenapa dia hide ini? Iya, sabar aja Ibu, pelan-pelan aja. Oleh dua orang dosen.
prodi PPI. Lalu, Bapak dan Ibu, nilai minimal kelulusan instrumen. kalau di bawah 70 dinyatakan tidak lulus, dan kalau tidak lulus tentu saja tidak memiliki apa namanya. Ya, saya tampilkan Word aja dah Bu, yang PDF. Ya, nggak dia apa-apa ini. Ibu, silakan, dipersilahkan. Terima kasih Bunda. Selanjutnya, bagaimana konstruksi konferensinya Bapak Ibu? Tentu saja pertama diminta untuk mengundang rencana aksi atau perangkat pembelajaran. Ya, untuk penilaian sikap sendiri Bun, di sini saya melakukan teknik observasi, instrumennya pengamatan. Saya tidak lihat Ibu, mohon Oh, masih belum Bun yang ya? mana Ibu? Iya. Yang ini? Yang kelihatan masih LKPD aksi 2, yang Oh, gitu. kriteria soal. Ya. Oh ya, berarti saya stop share dulu Ya. Bun, biar nggak. Iya. Nah, atau Oh, boleh gitu. ditampilkan pakai screen-nya sehingga pada saat screen-nya berganti gitu. otomatis berganti. Iya. Siap Bunda. Mohon maaf. Baik. Sudah Oke, Ibu sudah ya? kelihatan. Iya. Ya. Untuk sikapnya yang mana Ibu? Untuk sikap di sini untuk kompetisi dasarnya saya menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Untuk indikatornya adalah menggunakan konsep logika dalam mengoperasikan perhitungan data pada perangkat lunak pengolah angka, Bun. Jadi tekniknya observasi, instrumennya nanti pengamatan. Oke. Kemudian untuk instrumen penilaian pengetahuan, Bun, di sini sesuai dengan KD. Indikatornya nanti menggunakan konsep logika, masih sama untuk indikatornya. Buteri intinya. Kemudian tekniknya menggunakan pilihan ganda, Bun. Pengetahuannya IC juga. Pilihan ganda dan IC untuk pengetahuannya. Ini butir soal beserta kunci jawabannya sudah saya input juga. Oke, kemudian untuk penilaian instrumen keterampilan, Bun, di sini sebenarnya sudah lengkap. Saya ini mungkin, tapi tadi mungkin agak Ya, ini Bun, grogi. Nggak apa-apa, silakan ya. Ibu. Oke, untuk keterampilan sendiri, ini nanti ada penilaian kinerja namanya Bun, yaitu performance assessment, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Seperti tadi misalnya kita langsung, misalnya praktikum langsung, seperti itu Bun. Kemudian untuk penilaian proyek sendiri jadi satu dia Bun, merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi harus sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan oleh gurunya. Oke. Di mana untuk penilaian proyek ini ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan, di mana peserta ini dapat memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilaksanakan secara kelompok. Yang kedua itu relevansinya itu kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran. Seperti itu Bunda. Jadi tugas proyek yang mereka laksanakan itu harus sesuai dengan pelajaran. Kemudian keaslian. Nah di sini lebih ke penilaian keaslian dari proyek yang mereka kerjakan, apakah mereka memang mengerjakan sendiri atau tidak, seperti itu Bun. Kemudian inovasi dan kreativitas siswa, di situ untuk instrumen penilaian untuk keterampilannya Bunda, di situ akan saya ambil sebagai penilaian. Kemudian kalau penilaian portofolio sendiri, kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu. Seperti itu Bun. Oke, baik Ibu. Yang berikutnya materinya, saya mau lihat materinya. Materi ajar Bun ya? Ya, yang Ibu sajikan pada saat praktikum aja Ibu. Oh, pada saat praktikum ya? Iya, pada saat praktikum aja. Oh, pada saat praktikum, ya. Kalau pada saat praktikum saya gunakan ini Bun, PowerPoint juga. Apakah ya. maksudnya
Demonstrasinya atau gimana, Bu? Ya, enggak. Materinya aja ditampilkan. Saya mau lihat aja, Ibu. Oh, materinya. Baik, Bu. Iya. Kalau materinya ini ada di bahan ajar deh. Saya tafsir dulu. Ada di bahan ajar. Penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, dan penentuan solusi. Aduh, Ibu, mohon maaf. Ibu dari. Kenapa, Ibu? Oke. Saya kira Ibu enggak record. Oh, sudah record, Bunda. Iya, Kaget nanti mohon. saya, Bu. Ya, saya juga kaget karena tidak ada apa? Oh, tidak kelihatan. Tidak ada buktinya. Mohon Ibu nanti diinformasikan ke temannya yang setelah Ibu bahwa langsung record ya Ibu ya. Siap, Bunda. Ya, karena kami biasanya juga lalai gitu untuk kadang lupa, Bun, ya. Mohon maaf. Ya, baik, silakan langsung Ibu, silakan. Ya, untuk praktikumnya sendiri nanti Ibu sesuai dengan materi. Yang pertama kan menggunakan fungsi logika. Jadi nanti saya akan kelihatan Ibu ditampilkan saja slide-nya. Ibu Diana ditampilkan, iya. Slide materinya yang diajarkan pada saat praktikum apa ya? Tadi Ibu Diana mengatakan bahwa dalam bentuk PowerPoint ditampilkan aja. Oh, enggak. Mama. Ya. Ya. Ya aja. Oke, Bun, mohon maaf nih. Ya, enggak apa-apa, Ibu. Laptopnya agak lelet. Iya, enggak apa-apa. Dipahami, Ibu. Saling memahami aja. Iya. Ya, pada aja. Tuh, masih loading, Bun. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa, Ibu. Saya share screen. Oke. Untuk praktikumnya. Oke. Tunggu sebentar, Bun. Saya share dulu. Sudah tampil PowerPoint-nya. Aku nggak tampil. PowerPoint. Kok nggak tampil PowerPoint-nya? Tadi dulu, Bung, kok PowerPoint-nya nggak tampil ya? Yang dari ininya? Oh, ini sudah. Sudah, Bun, ya? Oke. Sudah ada? Oke, ini dari halaman. Oke, fungsi count, kemudian apa lagi? Fungsi count. Oke, saya down dulu, Bun. Aduh, hang lagi dia, Bun, nggak mau. Ya. Ini udah ada langsung soal, contoh-contoh soal nanti yang diselesaikan. Oke. Nah, ini, Bun. Ya. Oke, baik Ibu Diana. Iya, Bunda, mohon maaf. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak ya Ibu Diana ya. Ya, sama-sama, Bunda. Ya, nanti untuk peserta yang berikutnya, Bapak atau Ibu ya? Bapak, dia terakhir nih yang kelima. Oke, Pak Nur Ilham ya, mohon Ya, benar, diinfokan bahwa langsung direkam ya. Siap, Bunda. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Sukses terus ya, Ibu Diana ya. Bunda.
Mohon maaf Bunda, Ya. untuk Prof Muiz gimana? Sudah sekalian nih? Iya sudah, iya Oh sudah. gitu. Nanti, Oh iya. iya, iya. Ya, baik Ibu. Oke. Terima kasih Ya. banyak. Mohon maaf Bunda kalau ada Ya. kekurangan. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Saya stop Iya. record dulu Bun. Iya, iya, silakan.